Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Himawan Yusuf, dosen pada program studi D3 Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, sebuah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan. Saya diangkat menjadi dosen di PKN STAN pada tanggal 9 bulan Oktober tahun 2020. Setelah sebelumnya 9 tahun bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada bulan Oktober 2021, saya mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Program Studi D3 Kepabeanan dan Cukai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran di PKN STAN. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain pengantar ilmu ekonomi, matematika ekonomi, statistika, teknis pemeriksaan barang, teknis dan fasilitas kepabeanan, administrasi penyidikan kepabeanan dan cukai, kehumasan dan layanan informasi kepabeanan dan cukai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah teknis dan fasilitas kepabeanan. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS, bersifat wajib, dan diberikan pada semester ketiga. Mata kuliah ini mengandung pembelajaran agar mahasiswa memiliki pemahaman dasar secara komprehensif tentang penyelesaian impor, ekspor, dan fasilitas kepabeanan, serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas di kantor masing-masing. Mata kuliah ini menitik beratkan pembahasan pada praktek penerapan penyelesaian kepabeanan ekspor, impor, dan fasilitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini dan lulus, mahasiswa akan menjadi pegawai bea dan cukai. Outcome pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian kewajiban pabean impor dan pungutan impor, mengaplikasikan pengeluaran impor untuk dipakai, mengaplikasikan pengeluaran impor untuk impor lainnya, serta penyelesaian BTD, BDN, dan BMN. Konsep fasilitas dan jenis-jenis tempat penimbunan berikat, menjelaskan fasilitas fiskal dan prosedural, mengaplikasikan proses kepabeanan ekspor, mengaplikasikan pembetulan dan rekonsiliasi data PIB dengan outward manifest, menganalisis pungutan ekspor, dan penggolongan barang ekspor. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan dapat berupa tatap muka di kelas atau luring, kemudian sinkronus maya dengan menggunakan Zoom, dan asinkronus menggunakan LMS. Untuk metode pembelajaran, kami menggunakan teknik DIE, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Untuk delivery menggunakan ceramah di tatap muka luring dan sinkronus maya. Kemudian untuk interaktif, kami menggunakan diskusi interaktif, dosen bertanya, mahasiswa menjawab, mahasiswa bertanya, dosen menjawab, dan mahasiswa bertanya, mahasiswa menjawab. Alat interaksi yang kita gunakan berupa penugasan di LMS, WhatsApp group, dan juga melalui video pembelajaran. Kemudian untuk assessment diberikan tugas dan kuis, berupa tugas dan kuis melalui LMS, kemudian tugas mandiri, dan tugas kelompok yang berupa studi-studi kasus yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari oleh petugas kepabeanan. Berikutnya materi pembelajaran kita bagi menjadi 3 pokok bagian. Yang pertama, teknis impor itu sekitar 35%, teknis ekspor sekitar 35%, dan sisanya sekitar 30% fasilitas kepabeanan. Untuk materi pembelajaran pada pertemuan pertama sampai ketiga, penyelesaian kewajiban pabean impor dan pungutan impor. Kemudian pada pertemuan keempat, pengeluaran impor untuk dipakai. Pertemuan kelima, pengeluaran impor untuk impor lainnya, serta penyelesaian BTD, BDN, dan BMN. Pertemuan 6 dan 7, konsep fasilitas dan jenis-jenis tempat penimbunan berikat.
Pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester. Pertemuan 9 dan 10 fasilitas fiskal dan prosedural. Pertemuan 11, 12 proses kepabeanan ekspor. Pertemuan ke-13 pembetulan dan rekonsiliasi data PEB dengan Ordwat Manifest. Pertemuan ke-14 dan 15 pungutan ekspor dan penggolongan barang ekspor. Pada pertemuan ke-16 digunakan untuk ujian akhir semester. Kemudian sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, UTS punya bobot 30%, UAS punya bobot 30%, dan aktivitas mempunyai bobot 40%. 40% dari nilai aktivitas ini di breakdown menjadi tugas sebesar 12%, kuis 12%, sikap mereka ketika mengikuti perkuliahan itu 8%, dan kehadiran sebesar 8%, jadi total 100%. Berikut adalah contoh RPS, mata kuliah teknis dan fasilitas kepabeanan yang kita gunakan. Di RPS ini memuat capaian pembelajaran lulusan, kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan juga sub CPMK-nya. Di RPS ini juga dijelaskan bahan kajian yang digunakan, daftar pustaka yang digunakan, dan sistem penilaiannya. Sehingga mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah ini sudah tahu harus menyiapkan apa saja dan bagaimana penilaian pada mata kuliah ini. Berikut adalah contoh pada pertemuan ke-1 di RPS ini. Pada pertemuan pertama, misalnya, mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut. Di sini dijelaskan indikator, kriteria, dan teknik penilaiannya. Kemudian bentuknya dan metodenya apakah luring atau daring. Pada contoh ini misalnya on classroom sinkronus berarti menggunakan media Zoom. Kemudian bentuknya metodenya diskusi dan juga diberikan penugasan terstruktur setelah kelas selesai yaitu membuat bagan manifest dan mengumpulkannya di LMS. Berikutnya kita akan menayangkan cuplikan dari pembelajaran mata kuliah teknis dan fasilitas kepabeanan pada pertemuan kedua, yaitu dengan materi pembongkaran dan penimbunan barang impor. Baik, silahkan disiapkan. Izin Pak dan teman-teman duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran malam hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat gerak. Selamat Baik. malam Pak. Ya, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di kelas teknis dan fasilitas kepabeanan. Tadi saya sudah cek hadir lengkap semua ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat. Meskipun kalian siang sudah lelah bekerja, namun saya lihat kelas 403 Blended Learning ini masih semangat untuk menimba ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang impor. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembongkaran dan penimbunan. Saya akan share slide. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor. Kita langsung saja ke sini, karena kita kemarin sudah belajar tentang definisi kepabeanan, sekarang kita lanjutkan tentang definisi pembongkaran dan penimbunan. Pembongkaran adalah kegiatan menurunkan barang impor dari sarana pengangkut. Di sini ada kata-kata menurunkan muatan barang impor. Jadi kalau ada kapal, kemudian berhenti di Tanjung Priok,
dia menurunkan kontainernya, tapi belum dibuka itu, kontainernya diturunin saja. Itu sudah termasuk pembongkaran atau belum ya? Ada yang bisa menjawab? Sudah, Pak. Ya, menurut Miranda sudah dibongkar. Lah kan belum dibongkar. Bagaimana Miranda? Kan baru diturunkan kontainernya, barangnya belum diturunkan, barangnya masih di dalam kontainer. Apakah sudah termasuk dalam definisi ini? Sudah, Pak. Bongkarnya dari sarkut soalnya, Pak. Bukan bongkar dari kontainernya. Oke, Izin. good. Jadi pemahamannya sudah benar ya. Jangan sampai kita punya definisi itu berbeda dengan ketentuan perundang-undangan. Dibongkar itu ya kontainernya dibuka, isinya dikeluarkan. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi pembongkaran itu menurut definisi kepabeanan, ketika kontainer atau barang impor itu sudah turun dari sarana pengangkut, entah dibuka atau belum, itu sudah dianggap bongkar. Kemudian yang kedua adalah penimbunan, yaitu kegiatan menumpuk atau menyimpan barang impor. Ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah pembongkaran. Di mana menumpuknya? Yang pertama tentu saja di tempat penimbunan sementara atau disingkat TPS. Itu adalah bangunan atau lapangan gitu ya, atau tempat lain yang disamakan dengan itu. Letaknya itu di kawasan pabean untuk menunggu untuk menunggu pemuatan selanjutnya atau pengeluarannya. Sambil diurus PIB-nya, misal ada pemeriksaan fisik, nah itu disimpan dalam tempat penimbunan sementara. Kemudian manifest kedatangan sarana pengangkut. Ya. Selanjutnya disebut inward manifest. Ini adalah daftar barang niaga yang diangkut di sarkut tadi, kemudian diberitahukan gitu kepada Bea Cukai untuk selanjutnya apabila dia mendapat nomor, manifestnya itu sudah diberikan nomor oleh kantor Bea Cukai, artinya itu mendapat izin untuk dibongkar. Apakah harus di kawasan pabean? Bisa juga di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor. Jadi dari definisi awal ini kita belajar proses ketika kontainer itu turun, kemudian setelah turun ini tentu nggak di terminal kan, pasti dibawa ke tempat penyimpanan dulu atau penimbunan ya, yang mungkin lazim kita sebut sebagai tempat penimbunan sementara. Nah, kalian mungkin masih ingat ya dari pertemuan sebelumnya bahwa kawasan pabean itu adalah kawasan dalam batas-batas tertentu gitu ya, baik di pelabuhan, bandara udara atau tempat lain. Nah, tempat lain ini berarti kan bebas ya. Yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kawasan pabean ini adalah kawasan dengan batas tertentu, itu kata kuncinya. Yang pertama, kemudian yang kata kunci yang kedua adalah di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, sehingga dengan definisi ini, apakah semua pelabuhan, bandara itu merupakan kawasan pabean? Ada yang bisa menjawab? Apakah seluruh bandara, seluruh pelabuhan itu pasti kawasan pabean? Izin Pak, siap tidak Pak? Kenapa tidak? Yang dimaksud kawasan pabean jika dilakukan untuk lalu lintas barang impor dan atau ekspor. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau tidak dilakukan lalu lintas barang impor dan ekspor, ya artinya eh, tidak ada pengawasan bea cukai di situ. Padahal tadi kata kuncinya adalah eh, ada batas tertentunya, kemudian diawasi oleh bea cukai karena ada lalu lintas barang impor atau ekspor. Setelah ini kita membahas tentang TPS ya. Jadi TPS itu letaknya di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Kemudian ada tempat lain untuk menyimpan atau menimbun, ya, tidak hanya di TPS tadi. Jadi setelah dari TPS, barang itu
apabila tidak diambil atau apabila diteruskan, itu bisa ke TPP atau TPB. Kalau TPS tadi adalah berada di kawasan pabean, PP dan TPB juga harus berada di kawasan pabean. Ada yang bisa menjawab? Arti itu kok menghilang dari layar. Nah, coba Arti itu dijawab. Apakah TPP dan TPB itu harus di kawasan pabean? TPP dengan TPB, ya Pak. Maaf, suaranya kurang terdengar. TPP dengan TPB ya Pak. Iya, Harus di kawasan pabean Pak. kenapa? Kalau TPB sendiri kan definisinya itu tempat penimbunan penimbunan berikat Pak. Ya. Itu kan mesti Nah, ada di tadi kawasan pabean Pak. ada kata kuncinya kawasan pabean tadi apa? Yang pertama, batas. Ah, tempat untuk lalu lintas barang itu. Yang pertama batas dulu ya, batas dulu ada Oh iya benar. batasnya. Kemudian yang kedua diawasi oleh Bea cukai. Bea Cukai karena ada lalu lintas barang ekspor impor. TPP dan TPB di bawah pengawasan Bea Cukai tidak? Menurut Arti itu. Untuk TPB sendiri diawasi oleh Bea Cukai Pak. Karena masuk keluar barang dari tempatnya itu kan mesti diawasin tuh Pak. Kalau Ya. TPP sendiri kurang tahu Pak. TPP itu tempat penimbunan pabean, justru itu miliknya Bea Cukai ya. Kalau TPB itu bisa, itu memang miliknya swasta yang diawasi Bea Cukai. Jadi kedua-duanya ini, coba kita perhatikan. TPP dan TPB, dua-duanya ini mempunyai batas tertentu, ya, diawasi oleh Bea Cukai. Kemudian di dalamnya itu ada barang ekspor atau impor. Sehingga TPP dan TPB ini kesimpulannya merupakan kawasan pabean, ya. Jadi daerah pabean itu kan seluruh Indonesia dan titik-titik tertentu ya di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Kemudian diperkecil lagi, mana yang diawasi Bea Cukai? Namanya kawasan pabean. Nah, di dalam kawasan pabean itu tidak hanya bandara dan pelabuhan, tapi juga TPP dan TPB. Jadi TPP dan TPB ini adalah kawasan pabean. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Eh, Kalau tadi kan yang terkait pembongkaran terus dilanjutkan dengan penimbunan menunggu proses pengurusan kepabeanannya, itu apakah ada batas waktunya Pak untuk ditimbun di situ? Ya, Terus kalau misal ini apakah ada sanksinya Pak? ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau barang itu ditimbun di TPS, kan sementara di TPS ya, sambil menunggu tadi ya. Andaikan dalam waktu 30 hari ya, tidak diurus, tidak dibikin PIB-nya, tidak diberitahukan ini barangnya siapa, miliknya siapa, itu menjadi barang tidak dikuasai. Ya. Itu akan kita bahas nanti di pertemuan terakhir. Ada materi khusus, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Alfredo. Kalau barang itu tidak dikuasai, disimpannya di TPP atau TPB? Atau masih tetap dibiarkan di TPS? Menurut Alfredo, saya eh, kilas sedikit ya, TPS itu terletak di kawasan pabean ya, tadi di bandara, pelabuhan itu ya. Sedangkan TPP TPB ini di luar. TPP itu miliknya Bea Cukai, artinya itu dalam pengawasan penuh Bea Cukai. Kemudian TPB ini miliknya pengguna jasa yang diawasi oleh Bea Cukai. Sehingga kalau ada barang tidak dikuasai, kira-kira masuk TPP atau TPB? Izin Pak, sepertinya masih di TPS Pak, kalau tidak dikuasai Pak. Ya tidak dikuasai selama 30 hari, oh, masih di TPS terus. Ya pengusaha TPS-nya marah dong. Itu Oh, ada sip, biayanya itu per hari. Itu harus sip. dikeluarkan karena mengganggu lalu lintas barang di TPS.
Barang tidak dikuasai di TPS terus sampai bertahun-tahun. Nah, itu pengusaha TPS-nya yang keberatan. Jadi harus dipindah, Alfredo ya. Kira-kira dipindahnya kemana? Ya, di TPP berarti ya Pak. Ya, TPP. Karena barangnya saya tidak dideklar milik siapa. Tidak dikuasai. TPP kan punya pengguna jasa. Jadi di TPP, kemudian di TPP selama 60 hari ya. Disayembarakan gitu. Ini milik siapa? Jadi barang tidak dikuasai masih bisa diambil oleh pemiliknya nggak kalau diselesaikan kewajibannya? Siap. Mungkin bisa Pak. Masih bisa ya, selama jangka waktu di TPP tadi, andaikan disayembarakan, ini barang milik siapa, pajaknya segini, ternyata mau diambil ya masih bisa. Nah ini ya jangka waktunya ya, jadi dia 30 hari ini melanjutkan pertanyaannya tadi, apakah dia diselesaikan impor untuk dipakai, impor sementara, TPB, TPS lain diangkut lanjut atau diekspor kembali. Ini adalah tata cara penyelesaian barang dari tempat penimbunan sementara. Kemudian bagaimana dengan tempat penimbunan berikat? Apa sih tujuannya tempat penimbunan berikat itu? Tujuannya semata-mata ini ya, yang dikotakin biru ini, untuk mendapat penangguhan bea masuk. Jadi dari pelabuhan tadi dibawa ke TPB, tujuannya untuk mendapat penangguhan bea masuk. Misalnya ya, kita ambil contoh ini, dipamerkan. Ada pameran mobil mewah kemarin lagi rame ya di media. Tidak ada yang mau mengurus gitu, akhirnya mobil mewahnya ditahan bea cukai semua. Dipamerkan, kalau laku ya diselesaikan kewajiban kepabeannya, kalau nggak laku dikembalikan. Tapi dia dapat penangguhan. Nah itu tujuannya ya. Karena definisi dari tempat penimbunan itu ya nanti akan diselesaikan gitu, entah diekspor kembali atau diimpor untuk dipakai. Yang penting mendapat penangguhan dulu ya. Ini bisa juga di TPB itu diolah ya, diolah, digabungkan, misal dia bahan baku untuk menjadi barang yang siap pakai. Nah, ini TPP di setiap kantor pabean disediakan TPP yang dikelola oleh aparat pabean. Makanya tadi barang yang tidak dikuasai, nah ini ya, itu disimpannya di TPP. Termasuk juga barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. Bagaimana kalau di kantor bea cukai itu belum punya TPP, misalnya dapat tegahan gitu ya. Tegahan berarti barang dikuasai negara gitu ya. Barang tegahan, kita nggak punya TPP atau TPP-nya penuh, kita bisa meminta bantuan ya, meminta bantuan aparat penegak hukum lain untuk membantu ya menampung barang-barang ini. Misalnya barang tegahan tadi. Saya kira untuk materi saya cukupkan. Sekian. Berikutnya saya akan membagi beberapa kelompok ya, yang membahas tentang fungsi masing-masing TPS, TPB, TPP, dan sanksi-sanksi yang ada di dalamnya ya. Bagaimana kalau misalnya tadi ya eh, tidak dibayar bea masuk dan pajaknya, akhirnya dilelang, bagaimana menghitungnya, kemudian bagaimana apabila barang itu hasil tegahan disimpan di TPP, bagaimana proses bisnis untuk menyelesaikannya. Nanti saya akan bagi kelas ini jadi 3 kelompok. Yang pertama membahas TPS, yang kedua membahas TPP, yang ketiga membahas TPB. Masing-masing nanti bikin presentasi untuk menerangkan proses bisnis yang terjadi di dalam tempat penimbunan-penimbunan tersebut. Apakah sudah dipahami? Siap, sudah Pak. Ya, paham ya. Nanti saya bagi 3 kelompok. Berikutnya tugas kalian adalah mempresentasikan paparan kalian. Saya kira cukup sekian dari saya. Silahkan mengerjakan. Nanti kita berjumpa lagi untuk presentasi. Baik, saya tutup ya. Selamat bekerja.
Demikian pernyataan diri dosen dalam PDD UKTPT dalam bidang pengajaran oleh Himawan Yusuf, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.